Cerita ini adalah sebuah cerita nyata yang dialami oleh rekan saya, sahabat saya, sebut saja namanya Ilna. Dia adalah seorang pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Waktu itu Ilna sedang bertugas yang seharusnya dia shift pagi, tiba-tiba mengharuskan dia harus shift malam dikarenakan rekannya sedang sakit. Jadi pada waktu itu dia menggantikan temannya dan mau tidak mau dia harus mengikuti penerbangan di malam hari. Dan keberangkatan untuk pesawat tersebut pun sangat mendadak. Dan tidak dipungkiri Ilna pun mesti buru-buru menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dari persiapan dia yang harus pergi yang cukup lama. Singkat cerita, Ilna sudah berada di bandara. Dia pun bersiap-siap untuk memasuki pesawat. Segala sesuatunya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang selama ini dia lakukan. Dan sebagai pramugari yang baik pun dia melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan SOP. Dan pada saat pesawat sebelum landing, sebelum akan terbang, biasanya pramugari akan memberitahu tentang peraturan-peraturan yang ada di pesawat dan peraturan-peraturan pada saat darurat di pesawat. Jadi Ilna pun melakukan prosedur tersebut dengan sangat baik. Penumpang yang datang pada saat yang naik dan ikut terbang dengan pesawat tersebut cukup ramai. Semua bangku terisi penuh. Dan ada salah satu penumpang yang sebenarnya cukup membuat Ilna sedikit agak memperhatikan. Ada satu penumpang laki-laki berperawakan seperti bapak-bapak, berwajah yang dibilang cukup tidak menyenangkan dan sangat diam menaiki pesawat yang Ilna juga naiki. Bapak-bapak ini tidak berkata apa-apa saat Ilna menyuruh dia untuk melakukan prosedur di pesawat, seperti memasang seatbelt ataupun menaruh barang semua di dalam kargo. Dia membawa satu tas yang cukup besar, bahkan cukup banyak dibilangnya. Dan ada satu tas kecil yang sangat-sangat dia pegang dan tidak mau dilepas. Dan prosedur untuk naik pesawat itu cukup ketat tuh kali ini karena beberapa hal terjadi, banyak sekali yang menyeludupkan sesuatu hal yang tidak boleh dibawa di penerbangan. Dan mau tidak mau Ilna pun mesti memeriksa barang-barang para penumpang. Tapi bapak ini cukup keras untuk tidak membuka tas tersebut dan membuat Ilna menahan bapak itu. Tapi dikarenakan pesawat itu harus berangkat dan tidak boleh ada delay pada malam itu, maka Ilna memberikan izin kepada bapak itu untuk tidak membuka tas dan mempersilahkan duduk sesuai dengan nomor penumpang. Saat pesawat itu pun mulai berada di atas, Ilna pun mulai melakukan tugas-tugasnya sebagai pramugari yang baik. Dia menawarkan minum, dia menawarkan makanan, dia menawarkan selimut kepada para penumpang. Dan kali itu penumpang sunyi senyap karena mereka ingin sekali istirahat. Dan kebetulan memang penerbangan malam itu selalu diisi dengan penumpang-penumpang yang kelelahan sehingga tidak ada suara keributan atau suara berisik lainnya. Dan bapak itu pun meminta selimut kepada Ilna namun tidak dipakai. Jadi selimut itu dibiarkan ada di atas pangkuannya dan ditaruh tas miliknya tadi yang tidak boleh dibuka olehnya. Ilna sempat agak curiga, ada apa dengan bapak-bapak ini gitu kan. Dari perawakannya saja sudah tidak menyenangkan dan tidak ramah tamah terhadap Ilna dan terhadap pramugari lainnya. Malah terbilang cukup judes, cukup kasar. Tapi ya sudahlah, namanya penumpang adalah raja, jadi Ilna memutuskan untuk tidak menggubris apa yang bapaknya lakukan. Dan pada saat pesawat berada di ketinggian berapa ribu kaki, sudah dibilang cukup tinggi,
keadaan sudah sangat tenang karena beberapa penumpang sudah terlelap oleh tidurnya. Namun kembali lagi Ilna melihat bapak ini masih duduk dengan wajah termenung seperti kayak bengong. Dia tidak menampakkan wajah-wajah yang kelelahan ingin tertidur ataupun ingin kamar mandi ataupun apapun. Jadi Ilna sempat memperhatikan bapak-bapak ini dari awal tadi sampai ke akhirnya. Dan pada saat dia berada di ruangan pramugari untuk menyiapkan minuman segala macam, tiba-tiba temannya Ilna ini memanggil. Dia bilang, "Nak, sini deh." "Kenapa?" "Lo tahu nggak bapak-bapak yang duduk di kursi sekian?" Dia bilang. "Oh, yang itu ya, yang aneh itu." "Gue curiga deh, tuh orang kayaknya bawa sesuatu di tasnya. Tadi tuh gue mau buka, cuma karena dia udah bersikeras nggak mau buka, ya udah daripada ribut kita nggak terbang-terbang. Coba deh lo lihat deh kelakuannya." Lalu mereka berdua pun mengintip ke arah kursi penumpang. Dan si bapak pun masih terdiam dengan mata melotot seperti tidak berkedip. Aneh banget. Manusia mana yang bisa tidak ngantuk atau tidak melakukan sesuatu tapi hanya bengong, duduk terdiam dan tanpa melakukan sesuatu. Bahkan penumpang lain sudah warawiri untuk kamar mandi seperti bermain game atau ada yang menonton televisi, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, bahkan ada yang tertidur juga. Tapi bapak ini hanya diam, duduk kaku dan tidak ngapa-ngapain. Bahkan ditawari minum tidak mau. Sampai akhirnya Ilna dan temannya ini, rekannya, hanya mengawasi si bapak melalui sebuah CCTV kecil di dalam ruangan pramugari. Saat dia melihat ke CCTV tersebut, Ilna sangat kaget. Dia melihat ada sosok yang berdiri di samping bapak tersebut. Dan seharusnya sosok itu tidak berdiri. Sosok itu seperti laki-laki muda dan berpakaian sangat lusuh, tapi berdiri tepat di samping si bapak. Dan Ilna pun memanggil rekannya. Sini deh, lo lihat deh di CCTV siapa yang berdiri bersama si bapak. Kok ada penumpang yang berdiri ya? Seharusnya dia tidak boleh berdiri. Ngapain? Dia nggak dapat tempat duduk kah? Atau dia ngapain? Kemudian mau ngapain? Intinya pada saat itu adalah hal yang sangat mencurigakan terjadi. Bagi Ilna dan rekannya ini adalah suatu pelanggaran dalam pesawat. Dan akhirnya Ilna pun berusaha mendatangi kursi tempat si bapak duduk. Tapi ternyata sosok itu tidak ada. Bingung setengah mati, Ilna pun kembali ke ruangan pramugari. Dan pada saat dia melihat CCTV, sosok itu kembali muncul di CCTV. Dan kali ini tatapannya ke arah Ilna. Ilna pun sontak kaget dan dia merasa seperti dipandangi oleh pria muda itu yang berdiri tepat di samping sang bapak. Lalu si Ilna pun dengan penasarannya akhirnya berusaha mendatangi si bapak dan bertanya, "Pak, apakah tadi ada yang berdiri di samping bapak?" Dan si bapak itu tanpa ekspresi pun menjawab, "Tidak ada. Tidak ada yang berdiri di samping saya dari tadi." Lalu Ilna pun bingung. Dan dia pun mengecek keseluruhan penumpang, tidak ada satupun yang meninggalkan bangkunya. Bahkan walaupun ada, tapi posisinya tidak dekat si bapak. Posisi yang agak jauh. Dan bahkan pun Ilna pun bertanya kepada yang duduk di samping bapak, apakah dia melihat ada seseorang yang berdiri di samping bapak itu. Orang itu pun menjawab tidak ada. Ilna pun bingung, akhirnya kembali ke ruangan pramugari dan dia melihat CCTV lagi. Dan ternyata sosok itu pun masih berdiri di samping si bapak tadi. Namun kali ini sosok itu pun berjalan dan menghilang. Ilna kaget, loh, dia jalan kemana ya? Arahnya kok ke arah ruangan pramugari. Lalu Ilna pun mengganti posisi CCTV dan melihat ternyata sosok itu berdiri tepat
belakang dia. Dia pun sontak menengok ke belakang dan ternyata tidak ada apa-apa. Dengan tubuh gemetar tidak karuan, Ilna pun memasuki ruangan pilot bersama co-pilot. Lalu si co-pilot bertanya, "Kamu ada apa kesini?" Akhirnya Ilna menceritakan sekilas kejadian yang dia alami kepada co-pilot, dan co-pilot bilang, "Ya mungkin tuh halusinasi kamu aja kali, Il. Orang dari tadi kita juga cek tidak ada apa-apa di sini segala macam." Dan akhirnya Ilna kembali ke ruangan dia bersama rekannya, dan dia berusaha untuk bertanya kepada rekannya apakah dia masih melihat sosok tadi berada di ruangan pramugari itu. Tapi setelah rekannya melihat, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di ruangan pramugari ataupun apa yang dilihat oleh Ilna. Kosong. Tapi Ilna melihat sosok itu kembali berdiri di samping si bapak. Berdiri tegap dan melihat si bapak dengan tatapan yang cukup sayu dan sedih. Akhirnya Ilna pun kembali ke ruangan pramugari. Kembali kejadian-kejadian itu berulang. Dan kali ini Ilna tidak mau sendirian di ruangan itu. Karena dia merasakan badannya tidak enak. Seperti ada yang memperhatikan, seperti ada yang mencekam di badannya dia. Karena dia merasa kegelisahan yang luar biasa pada malam itu. Dan tapi dia tidak bisa kemana-mana karena memang posisinya dia lagi bekerja di dalam pesawat yang sedang tinggi di berapa puluh ribu kaki di atas. Ilna pun bertahan dengan keadaan itu. Lalu Ilna melihat jam tangannya. Dan dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan mungkin perjalanan bisa sampai 2 jam kemudian baru bisa sampai di tempat tujuan. Masih lama lagi. Sampai kapan keadaan ini bakal berakhir? Ilna berpikir begitu karena dia melihat CCTV masih ada sosok makhluk itu dan tidak beranjak dari tempat si bapak. Ilna pun menunggu sampai akhirnya tiba-tiba dia melihat ada panggilan dari salah satu bangku penumpang dan membuat dia harus pergi ke tempat si penumpang itu. Dan ternyata penumpang itu membutuhkan air mineral. Lalu Ilna pun segera kembali ke ruangan dapur dan mengambil mineral untuk si penumpang itu. Pada saat dia memberikan air itu kepada penumpang itu, tiba-tiba dia melihat sosok yang tadi dia lihat di CCTV. Kali ini tersenyum kepada dia, tepat di samping sang bapak. Bukan main rasa takut yang luar biasa Ilna pada saat itu. Kali ini dia melihat benar-benar sosok wujud dari penampakan itu bukan hanya di CCTV melainkan di mata telanjangnya. Dan sosok itu pun seperti memanggil dia untuk datang. Namun dia melihat si bapak itu tetap duduk dengan tenang dengan posisi yang sama dan mata yang sama seperti awal, tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Ilna pun tidak mau mendatangi makhluk tersebut, tidak mau mendatangi sosok tersebut. Dia lari, dia pergi menuju ke ruangan pramugari dan bertanya kepada temannya. Apakah teman itu melihat sosok yang berdiri di samping bapak tadi? Tapi kembali lagi temannya sama sekali tidak mengakui dan bahkan tidak mau bilang kalau itu adalah hantu ataupun benar-benar sosok penampakan. Karena temannya bilang itu hanya halusinasi Ilna saja yang mungkin kelelahan bekerja. Karena dia tidak melihat apa-apa dari tadi. Bahkan CCTV pun dia tidak melihat apa-apa. Lalu akhirnya setelah 2 jam kemudian, akhirnya sampai juga di lokasi. Dan lagi-lagi Ilna harus menyiapkan segala sesuatunya agar penumpang itu turun. Pada saat pesawat sudah mendarat, tiba-tiba semua penumpang mulai membereskan barang-barangnya untuk turun dari pesawat. Dan sesuai dengan pengarahan dari beberapa pramugari, mereka turun dengan tertib dan lancar. Tapi ada yang aneh.
si bapak-bapak tadi yang duduk terdiam itu bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya. Yang membuat Ilna harus bertanya kepada si bapak dan memberitahu kalau penerbangan kami sudah selesai dan sudah sampai di lokasi dan silakan bapak untuk turun. Tapi lagi-lagi si bapak itu hanya terdiam. Lalu dia pun menepuk pundak si bapak. Tiba-tiba si bapak pun kaget, terkejut setengah mati dan seperti bangun dari alam sadar, ya seperti bangun dari hipnotisnya gitu. Dan dia pun memandang Ilna dengan mata tajamnya dan seperti kesal dan tiba-tiba dia berdiri dari tempat duduknya dan tas kecil yang dia pegang itu jatuh dan terbuka. Anehnya jatuh dan terbuka dan isinya pun keluar. Jadi tumpah berantakan di lantai pesawat. Dan akhirnya Ilna melihat ada benda-benda yang memang tidak wajar. Ada benda-benda yang seperti keris, terus ada rambut-rambut, ada tulang, pokoknya benda-benda yang seharusnya tidak masuk ke dalam pesawat karena keris itu termasuk benda tajam. Dan akhirnya Ilna pun menahan bapak itu karena membawa keris dan akhirnya memanggil security dan keamanan segala macam. Dan akhirnya bapak itu pun dibawa oleh security tersebut untuk ke ruangan interogasi. Dan termasuk si Ilna sebagai saksi. Dan kenapa bisa lolos dan bla bla bla, dan Ilna pun harus menjelaskan semuanya dengan gamblang. Dan akhirnya Ilna pun menjelaskan bahwa dari awal bapak itu tidak mau membuka tas itu dan tidak mau memperlihatkan isinya, dan daripada ribut segala macam akhirnya membolehkan masuk dalam pesawat dan tanpa membuka dan memeriksa tas itu. Dan ternyata bapak itu membawa beberapa alat-alat seperti peralatan dukun yang sebenarnya itu di luar dari prosedur. Dan pada saat Ilna sedang berdiri di samping si bapak untuk menceritakan itu, tiba-tiba saat dia menengok ke kiri dari si bapak, lagi-lagi dia melihat sosok yang tadi dia lihat kali ini sedang memandang dia, tersenyum sedih dan menangis terisak-isak berdiri di samping si bapak itu.